Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel MTK SD Official. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan dengan kaki sudut. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan dengan titik sudut. Nah, kita perhatikan cara memberi nama dan bagian-bagian sudut pada gambar berikut. Nah, kita akan tentukan nama sudutnya. Nama sudutnya adalah sudut BAC atau sudut CAB. Kemudian, kaki sudutnya dibentuk oleh garis AB dan garis AC. Kemudian, untuk titik sudutnya adalah berada di titik A. Pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Nah, kita perhatikan bagian-bagian busur derajat berikut. Ini adalah gambar sebuah busur derajat. Kita perhatikan bagian-bagiannya. Garis lurus ini dinamakan dengan alas busur derajat. Kemudian kita perhatikan angka 0 ini atau skala 0 derajat ini disebut dengan skala luar. Nah, maksudnya skala luar adalah angka 0, 10 sampai dengan 180 ini berada di luar, maka dinamakan dengan skala luar. Kemudian titik tengah ini titik tengah ini namanya titik pusat busur derajat. Kemudian angka 0 ini atau skala 0 ini dinamakan dengan skala dalam. Maksudnya skala dalam adalah dari 0, 10 sampai dengan 180 angkanya berada di dalam. Jadi dinamakan dengan skala dalam. Kemudian garis ini dinamakan dengan tepi skala. Jadi tepi skala yang ini ya. Sebagai contohnya, ukurlah besar sudut ABC berikut. Nah, kita akan mengukur besar sudut ABC. Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan cara mengukur besar sudut ABC berikut dengan menggunakan busur derajat. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur di titik B. Kemudian pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busur. Nah, kita perhatikan ya. Kita akan mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Kita letakkan titik pusat busur di titik B. Kemudian garis AB berimpit dengan alas busur. Kemudian langkah kedua, perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit pada garis BC. Nah, kita perhatikan BC. Ya, BC berada di sini. Berarti sudutnya kan berada di sini. Kita akan membacanya dari 0. Berarti skala luar yang kita baca ya. Mulai dari 0 sampai dengan di garis BC. Berarti garis BC ini sampai dengan 120 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 120 derajat. Kita lanjutkan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sudut lancip. Nah, yang dimaksud dengan sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh sudut lancip.
besarnya kurang dari 90 derajat atau kurang dari L besar. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku. Yang dimaksud dengan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, kita perhatikan ini adalah contoh sudut siku-siku ya. Besarnya 90 derajat atau seperti huruf L besar ya, 1/4 lingkaran. Kemudian yang ketiga ada sudut tumpul. Yang dimaksud dengan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat atau sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Nah, kita perhatikan ini adalah contoh sudut tumpul. Lebih besar dari 90 derajat atau lebih besar dari sudut siku-siku. Kemudian ada sudut lurus. Yang dimaksud dengan sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, sesuai namanya sudut lurus, maka ini adalah contoh sudut lurus ya, bentuknya seperti garis lurus. Besarnya 180 derajat atau setengah lingkaran. Mengukur besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, kita perhatikan gambar jam dinding berikut. Jam tersebut terdiri atas 12 angka, yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 12. Kemudian, jarak antara ke-12 angka adalah sama. Maksudnya, angka 12 ke angka 1, angka 1 ke angka 2, angka 2 ke angka 3, dan seterusnya jaraknya adalah sama. Biasanya sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam yang menunjukkan angka berurutan disebut dengan sudut satuan. Nah, kita akan mengukur besar sudut satuan. Kita perhatikan gambar berikut. Kita akan mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Kita perhatikan titik pusat sudut, yaitu sudut yang bentuk oleh angka 12 dan angka 1 diimpitkan dengan titik pusat pada busur derajat. Kemudian kaki sudut atau garis yang menunjukkan angka 12 kita impitkan dengan alas busur. Kemudian kita akan membacanya sampai dengan kaki sudut yang menunjukkan angka 1. Kita mulai bacanya dari angka 0, yaitu skala luar ya. Dari 0 sampai dengan kaki sudut yang menunjukkan angka 1 berarti di sini ya. Nah, bisa kita perhatikan besar sudut satuannya adalah 30 derajat. Sebagai contohnya, kita perhatikan ini adalah gambar sebuah jam dinding pada pukul 2 tepat. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan pendek pada gambar di samping. Untuk penyelesaiannya yang kita hitung adalah sudut terkecilnya ya, yaitu dari angka 12 ke angka 2. Nah, ini adalah sudut terkecilnya yang dibentuk oleh angka 12 dan angka 2. Dari angka 12 ke angka 2 kita hitung lompatnya berapa? 1, 2. Karena 2 lompatan, maka 2 dikali dengan sudut satuan, yaitu sudut satuannya 30 derajat. 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kita lanjutkan pengukuran sudut pada segitiga. Segitiga memiliki 3 buah sudut. Kita perhatikan gambar segitiga sembarang berikut. Sudut A, B, C. Nah, kita akan gunting sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita gunting sudut A, kemudian kita pindahkan ke sini. Sudut B kita gunting, hasil guntingannya kita pindahkan ke sini. Kemudian sudut C kita gunting, kita pindahkan ke sini. Kita akan gabungkan atau impitkan salah satu sisi ketiga potongan sudut tanpa celah ya. Kita akan gabungkan A, B, C. Nah, ini adalah hasil gabungannya. Hasil gabungannya nampak bahwa sudut yang dibentuk oleh C, A, dan B membentuk setengah lingkaran atau sudut lurus. Jadi,
Pada ilustrasi di atas terlihat bahwa gabungan ketiga sudut pada segitiga membentuk sudut lurus. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Jadi jumlah besar ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sebagai contohnya, kita perhatikan ini adalah gambar segitiga ABC. Besar sudut A-nya 95 derajat, sudut C-nya 30 derajat. Kemudian ditanyakan hitunglah besar sudut B. Untuk penyelesaiannya kita tulis diketahui sudut A sama dengan 95 derajat, sudut C sama dengan 30 derajat. Kemudian ditanya sudut B sama dengan titik-titik tanda tanya. Diingat ya, jumlah besar ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut B-nya sama dengan 180 derajat dikurang sudut A dikurang sudut C. Sama dengan 180 derajat dikurang sudut A-nya kita ganti 95 derajat dikurang sudut C-nya kita ganti 30 derajat. 180 derajat dikurang 95 derajat sama dengan 85 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 55 derajat. Jadi besar sudut B-nya adalah 55 derajat. Kita lanjutkan pengukuran sudut pada segi 4. Segi 4 memiliki 4 sudut. Kita perhatikan gambar segi 4 berikut, yaitu layang-layang ya. Sudut A, B, C, D. Kita akan mengukur jumlah keempat sudutnya itu berapa derajat, yaitu sudut A, B, C, D. Kita akan gunting sudut A, kita pindahkan ke sini. Kemudian sudut B-nya kita pindahkan ke sini. Kita gunting sudut C-nya, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita gunting sudut D-nya, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita akan gabungkan atau impitkan salah satu sisi dari keempat potongan sudut tersebut tanpa celah, yaitu sudut A, kemudian sudut B, sudut C, sudut D. Nah, nampak bahwa hasil gabungan keempat sudutnya itu membentuk satu lingkaran. Satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Jadi pada ilustrasi tersebut terlihat bahwa gabungan keempat sudut membentuk sudut satu putaran penuh atau satu lingkaran ya. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi jumlah besar keempat sudut pada segi 4 tersebut adalah 360 derajat. Sebagai contohnya kita perhatikan ini adalah gambar segi 4 EFGH. Besar sudut F-nya 85 derajat, sudut G-nya 70 derajat, dan sudut H-nya 150 derajat. Ditanyakan besar sudut E sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu. Jadi ketahui sudut F sama dengan 85 derajat, sudut G sama dengan 70 derajat, sudut H sama dengan 150 derajat. Kemudian ditanya sudut E sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, sebelum kita menghitung sudut E, diingat terlebih dahulu bahwa jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Jadi untuk menentukan sudut E adalah 360 derajat dikurang dalam kurung, kita jumlahkan ketiga sudutnya. Sudut F tambah sudut G tambah sudut H sama dengan 360 derajat dikurang dalam kurung. Sudut F-nya kita ganti 85 derajat ditambah sudut G-nya kita ganti 70 derajat dan ditambah sudut H-nya kita ganti 150 derajat. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu 85 derajat tambah 70 derajat tambah 150 derajat hasilnya adalah 305 derajat. Sama dengan
360 derajat dikurang 305 derajat sama dengan 55 derajat. Jadi besar sudut E-nya adalah 55 derajat. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye!